Salam rahayu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yudhistini Prawesti, NIM 2902-1530, Prodi Akuntansi kelas reguler weekend, yang akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Adikawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai siklus akuntansi. Dimulai dari konsep akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, penglarifikasian, pengintisarian atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Pada proses akuntansi tersebut, kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengolahan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, input dari proses akuntansi adalah transaksi dan outputnya berupa laporan keuangan. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas atau neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan status atau dari mana harta tersebut berasal. Aset atau harta kekayaan memiliki rumus aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, di mana aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh entitas yang termasuk dalam aset antara lain adalah kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban dapat dibagi menjadi kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan kewajiban jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kemudian ada ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Pendapatan yang diperoleh entitas akan menambah ekuitas, sedangkan adanya beban akan mengurangi ekuitas. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagan berikut. Kita lihat dari bawah, itu merupakan transaksi, jadi adanya transaksi masuk yang dibuktikan oleh bukti transaksi. Kemudian kita jurnal, dan kita input pada buku besar, menghasilkan neraca percobaan. Lalu kita baru bisa untuk membuat laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut juga terbagi menjadi beberapa bagian, yakni laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga neraca. Di dalam siklus akuntansi, terdapat beberapa tahapan siklus akuntansi, yakni yang pertama, analisa transaksi. Tahap pertama adalah menganalisa setiap transaksi yang terjadi pada sebuah entitas dalam satu periode yang dapat mempengaruhi sisi keuangan sebuah entitas. Yang kedua, pencatatan transaksi. Tahap kedua adalah mencatat transaksi yang sudah dianalisa ke dalam jurnal secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Yang ketiga, pembuatan buku besar. Memindahkan transaksi yang sudah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar
sesuai dengan daftar susunan-susunan rekening buku besar. Yang keempat, pembuatan neraca saldo dengan memindahkan saldo-saldo yang terdapat di buku besar sehingga bisa terlihat saldo yang sama antara debit maupun kredit. Untuk yang kelima adalah membuat jurnal penyesuaian apabila ada transaksi yang belum dicatat pada akhir periode akuntansi atau ada hal lain yang perlu disesuaikan. Kemudian yang keenam adalah pembuatan neraca saldo. Setelah penyesuaian dengan memasukkan seluruh saldo yang telah disesuaikan. Untuk yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan tahap ketujuh adalah membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca sesuai dengan data pada neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk yang terakhir adalah pembuatan jurnal penutup, yakni membuat jurnal yang berfungsi untuk menutup akun nominal seperti pendapatan, beban, dan dividen menjadi 0. Contoh siklus akuntansi. Contoh soal akuntansi perusahaan jasa sebagai berikut. Pada tanggal 2 Februari 2019, mendirikan perusahaan jasa di bidang cleaning service dengan nama PT Pertama Sejahtera. Untuk kegiatan operasional perusahaan, pemilik menyimpan uang di kas perusahaan sebesar 12 juta. Tanggal 5 Februari 2019, membeli peralatan kantor secara tunai seharga 5.500.000. Tanggal 6 Februari 2019, membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga Rp1.800.000. Pada tanggal 8, membayar sewa dibayar di muka selama 1 tahun sebesar Rp7 juta. Kemudian tanggal 10 Februari 2019 menerima pendapatan dari usaha sebesar Rp8.500.000. Di tanggal 11 Februari 2019 menerima uang muka dari pembersihan AC sebesar Rp1 juta. Kemudian tanggal 15 Februari 2019 membayar gaji karyawan sebesar Rp2.500.000. Pada pembuatan jurnal, kita masukkan nilai-nilai yang ada pada soal, yakni ada tanggal, keterangan, referensi, debit maupun kredit. Pada tanggal 2 Februari 2019, kas dan modal. Kasnya adalah debit 12 juta, modalnya dimasukkan ke dalam transaksi kredit. Kemudian tanggal 5 Februari, terjadi pengeluaran uang untuk membeli peralatan, untuk nilainya dimasukkan ke dalam transaksi kredit. Dan seterusnya bisa dilihat sesuai dengan pembahasan yang saya sajikan.
Di dalam buku besar, kita hanya menghitung banyaknya kas, yakni tanggal 2 terjadi transaksi debit, saldo debit 12 juta. Lalu tanggal 5 Februari 2019, terdapat transaksi kredit, yakni pengeluaran, sebanyak 5.500.000. Saldo debit berkurang menjadi 6.500.000. Di tanggal 6 Februari, terdapat transaksi kredit 1 juta rupiah, maka saldo debit menjadi 4.700.000. Kemudian di tanggal 8 Februari, juga terdapat transaksi kredit sebanyak 7 juta. Nah, kemudian saldo debit tidak mencukupi nilai tersebut, maka dimasukkan nominalnya kepada saldo kredit, yakni sebanyak 2.300.000. Kemudian di tanggal 10 Februari, terdapat uang masuk, yakni transaksi debit senilai 8.500.000. Kemudian pada saldo debit bertambah 8.500.000 dikurangi hutang yang ada pada saldo kredit 2.300.000 menjadikan saldo debit 6.200.000. Lalu di tanggal 11 Februari terdapat transaksi uang masuk sebanyak 1 juta, mengakibatkan saldo debit bertambah menjadi 6.200.000. Kemudian di tanggal 15, pemilik perusahaan menggaji karyawan sebanyak 2.500.000. Maka untuk saldo debit berkurang menjadi 3.700.000. Dari totalnya, transaksi debit dijumlah pada tabel referensi, transaksi kredit juga dijumlah, mengakibatkan postingan buku besarnya nilainya seperti berikut. Selanjutnya adalah neraca saldo. Neraca saldo disusun setelah menyesuaikan proses kertas kerja. Neraca saldo dalam siklus akuntansi merupakan salah satu laporan keuangan yang disajikan untuk menampilkan jumlah aktiva, hutang, dan modal dalam satu penyusunan lengkap yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Kemudian, dibuatlah sebuah jurnal penyesuaian jika diperlukan. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang mencatat transaksi yang belum dicatat serta baru ditemukan pada akhir periode akuntansi. Kemudian ada neraca lajur. Neraca lajur atau sering disebut juga worksheet atau kertas kerja merupakan bagian dari siklus akuntansi yang menampilkan pencatatan laporan keuangan dalam satu kertas kerja. Kemudian, selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan penyajian laporan mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan yang menampilkan harta, hutang, dan modal dalam satu penyajian laporan. Sekian merupakan video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga adanya video pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih.